Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Parman dengan NIM J1A119176 akan membahas pada bab 2 mengenai pembahasan pada bagian A, pokok-pokok pengaturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan sistematikanya. Sejalan dengan perkembangan peradaban di dunia, ilmu dan teknologi kedokteran juga telah berkembang pesat. Persoalan kesehatan bukan lagi hanya menjadi persoalan antara dokter dan pasiennya, tetapi telah banyak pelaku-pelaku lain yang ikut berperan dalam dunia kesehatan, seperti asuransi kesehatan, industri alat medis dan farmasi, serta masih banyak lagi yang lainnya. Dengan semakin meluasnya ilmu kesehatan, termasuk juga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, juga telah terspesialisasi. Maka pada sisi lain, dokter atau tenaga kesehatan atau nama lainnya tidak boleh lagi diisolasi dari hukum, karena seluruh masyarakat harus memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Dengan adanya berbagai perkembangan tersebut, pada sekitar tahun 1960-an, di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat berkembang bidang hukum, yakni hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu, dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan, aspek organisasi kesehatan, dan aspek sarana kesehatan. Selain itu, hukum kesehatan dapat juga didefinisikan sebagai ketentuan atau peraturan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tersebut disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan amanah konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karenanya, untuk setiap kegiatan dan atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting. Artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional Indonesia. Hukum kesehatan berperan untuk mengusahakan adanya keseimbangan tatanan di dalam upaya pelaksanaan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian hukum yang sesuai dengan hukum kesehatan yang berlaku. Hukum kesehatan memiliki cakupan yang lebih luas daripada hukum medis, medical law. Hukum kesehatan meliputi hukum medis, hukum keperawatan, hukum rumah sakit, hukum pencemaran lingkungan, dan berbagai macam peraturan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Hukum kesehatan tidak dimuat dalam satu kitab khusus seperti hal kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hukum kesehatan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan manusia atau peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat pasal atau ketentuan mengenai kesehatan manusia. Ketentuan mengenai hukum kesehatan tersebut, penerapannya dan penafsirannya, serta penilaian terhadap faktanya merupakan perubahan bidang medis. Itulah sebabnya hukum kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu yang cukup sulit untuk ditekuni karena harus terkait dengan dua disiplin ilmu sekaligus. Regulasi bidang kesehatan seperti yang saat ini menjadi rujukan dalam menyelenggarakan sesuatu berkaitan dengan masalah kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Terdapat beberapa istilah penting untuk mengetahui penyelenggaraan kesehatan di Indonesia, yaitu yang pertama, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Yang kedua, sumber daya di bidang kesehatan adalah bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas
pelayanan kesehatan, dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Yang ketiga, perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang keempat, sediaan farmasi seperti obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Yang kelima, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Yang keenam, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan atau untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Fardila dengan NIM J1A119078. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dalam upaya kesehatan yang terkait dengan implementasi adalah mengenai penyelenggaraan kegiatan, penyelenggaraan upaya kesehatan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, pelayanan kesehatan. Kedua, pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit. Ketiga, keluarga berencana. Keempat, kesehatan sekolah. Kelima, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengatur peran pemerintah dan masyarakat sebagai berikut. Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan, dan penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika. Baik, mungkin cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Muniarti, NIM J1A119044. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama pasal 28. 1. Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara. Kedua, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Kemudian pasal 29, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Pasal 34, 1. Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan. Yang kedua, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. Ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 58, 1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Yang kedua, tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan sesuai dengan keadaan darurat. Yang ketiga, ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 63. Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pasal 65. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Pasal 67. Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Pasal 68. Pemasangan implan obat atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
Pasal 69. Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan untuk itu. Kemudian pasal 88. 1. Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pengerahan pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kedua, pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Rahmadania Nomo dengan NIM J1A11934. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Adapun yang saya akan bawakan yaitu pasal 28 yang berbunyi penyediaan fasilitas khusus diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum, atau pasal 128 ayat 3. Kemudian pasal 135 yang berbunyi pemerintah daerah dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat, atau pasal 135 ayat 1. Keempat, ada pengaturan berkaitan dengan obat dan alat kesehatan. Pengaturan tentang obat, di mana pengaturan tentang obat itu ialah ketentuan tentang obat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan pasal 1 Ketentuan Umum angka 4 bahwa sediaan farmasi adalah bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologis yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, galening, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, dan pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga optimal mungkin. Perkenalkan, nama saya Safira Amelia Salsabila Hermansyah dengan NIM J1A1191989. Saya akan melanjutkan paparan materi dari teman saya. Pasal 93 ayat 1, pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan. Pasal 93 ayat 2, kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, usaha kesehatan gigi sekolah. Pasal 94, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat, dan obat kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 98 ayat 1, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Pasal 98 ayat 2, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dari bahan yang berkhasiat obat.
Pasal 98 ayat 3, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 99 ayat 1, sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta dan sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, dan atau perawatan serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga kelestariannya. Pasal 99 ayat 2, masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Pasal 99 ayat 3, pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan sediaan farmasi. Pasal 100 ayat 1, sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Marian Iskandar dengan NIM J1A1190046. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yakni dalam angka 2 pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Selanjutnya kita melangkah ke pasal 37. Nah, pasal 37 ayat 1 di sini mengatakan bahwa pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat akan perbekalan kesehatan terpenuhi. Pasal 37 ayat 2, pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obat esensial dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan dengan memperhatikan kemanfaatan, harga, dan faktor yang berkaitan dengan pemerataan. Selanjutnya, pasal 48 mengatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pasal 64 ayat 1 menyebutkan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, implan obat dan atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Pasal 64 ayat 2, transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Pasal 64 ayat 3, organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.